Coba deh, pernah kepikiran nggak betapa terhubungnya dunia kita sekarang? Kopi yang kita seruput pagi-pagi, film yang kita tonton malam-malam, sadar atau enggak, hidup kita ini sebenarnya adalah produk dari sebuah jaringan global yang super rumit. Nah, ayo kita bongkar fenomena ini bareng-bareng. Gak usah jauh-jauh, lihat aja ponsel yang lagi Anda pegang. Ini contoh paling sempurna dari globalisasi yang sedang beraksi. Perjalanan satu produk aja dari sekadar ide sampai bisa masuk ke kantong kita, itu melintasi benua, lautan, dan banyak banget negara. Ini bukan lagi keajaiban, tapi udah jadi semacam mesin tak terlihat yang menggerakkan dunia modern kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan semua keterhubungan ini, apakah kita jadi lebih baik? Atau jangan-jangan proses ini justru menciptakan segunung masalah baru? Itulah pertanyaan inti yang bakal kita telusuri bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang kita maksud pas kita ngomongin globalisasi? Gampangnya gini, globalisasi itu proses di mana dunia seolah-olah jadi satu kampung ekonomi raksasa. Batas-batas negara jadi makin cair, terutama buat urusan dagang dan investasi. Dan ini bukan cuma teori ekonomi di buku loh, ini alasan kenapa kita bisa nikmatin alpukat dari Meksiko atau beli kiwi dari Selandia Baru di supermarket dekat rumah. Nah, yang menarik, globalisasi itu punya dua sisi atau dua wajah. Di satu sisi, ada yang namanya globalisasi pasar. Ini artinya selera kita di seluruh dunia mulai mirip-mirip. Banyak dari kita pengen punya iPhone yang sama atau perabotan IKEA yang sama. Di sisi lain, ada globalisasi produksi. Ini di mana perusahaan-perusahaan berburu komponen terbaik dan termurah dari seluruh penjuru dunia. Contohnya, pesawat Boeing 777 yang dibangun dari jutaan suku cadang yang dibuat di puluhan negara berbeda. Terus, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Apa sih yang bikin dunia jadi terkoneksi secepat ini? Yuk kita intip mesin penggeraknya. Intinya, ada dua kekuatan raksasa yang bekerja barengan. Pertama, tembok-tembok yang misahin antar negara mulai dirobohin. Kedua, pada saat yang sama, teknologi menciptakan jembatan-jembatan baru yang menghubungkan kita semua. Pendorong pertama ini sifatnya politis dan ekonomis. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia sepakat buat nurunin pajak impor lewat perjanjian kayak WTO. Efeknya apa? Ya, barang elektronik dari Korea atau mobil dari Jepang jadi lebih terjangkau buat kita. Negara-negara juga lebih welcome sama perusahaan asing yang mau investasi. Dan mereka bikin blok-blok regional kayak ASEAN yang bikin kita bisa nikmatin durian dari Thailand tanpa kena bea masuk yang mahal. Pendorong kedua adalah revolusi teknologi. Penemuan mikroprosesor dan internet itu benar-benar mengubah permainan. Kantor pusat di Jakarta bisa rapat dan komunikasi instan sama timnya di New York. Di saat yang bersamaan, inovasi kayak pesawat jet dan standarisasi peti kemas bikin biaya dan waktu kirim barang anjlok drastis. Inilah yang bikin globalisasi produksi jadi masuk akal secara ekonomi. Jadi, ketika hambatan runtuh dan teknologi melesat, apa hasilnya? Hasilnya adalah sebuah pergeseran total dalam peta ekonomi dunia. Nah, coba lihat grafik ini. Ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu Amerika Serikat itu kayaknya mendominasi panggung ekonomi dunia sendirian, sekarang kita lagi nonton pergeseran kekuatan yang dahsyat. Perhatiin deh batang-batang ini. Pangsa output ekonomi dari negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, dan ya termasuk Indonesia, itu terus meroket. Ini bukan sekedar angka di grafik loh. Ini salah satu perubahan paling penting dalam sejarah ekonomi modern. Dan akibatnya kita lihat lahirnya raksasa-raksasa bisnis yang bukan dari barat. Sebut saja Samsung dari Korea Selatan atau Gojek, jagoan lokal kita dari Indonesia. Bahkan lebih kerennya lagi, berkat internet, bisnis rumahan pun sekarang bisa jualan produknya ke seluruh dunia, menciptakan apa yang disebut mini multinasional. Tentu saja, ya, perubahan segede ini nggak mungkin datang tanpa kontroversi. Dan ini membawa kita ke perdebatan inti soal globalisasi. Ungkapan ini pas banget buat ngerangkum perdebatannya. Globalisasi itu punya sisi yang positif banget, tapi di saat yang sama punya sisi lain yang menimbulkan kekhawatiran serius. Oke, mari kita lihat kedua sisinya. Para pendukungnya bilang, globalisasi itu bikin ekonomi lebih efisien, ngasih kita barang dengan harga lebih murah, dan yang paling penting, bantu negara-negara berkembang buat tumbuh. Tapi, di sisi lain, para kritikusnya menyoroti masalah-masalah serius. Mereka nunjuk soal hilangnya pekerjaan manufaktur di negara maju, adanya tekanan buat negara nurunin standar lingkungan dan buruh biar investasi masuk, kedaulatan negara yang bisa tergerus sama lembaga kayak WTO, dan bahkan hilangnya keunikan budaya lokal kita. Keduanya argumen yang sangat valid. Nah, setelah puluhan tahun seolah-olah terus maju tanpa henti, sekarang muncul pertanyaan baru.
Jangan-jangan laju globalisasi ini lagi melambat atau malah berbalik arah? Para ahli mulai menyebut tren ini slowbalization. Gara-gara kejadian kayak pandemi COVID-19 dan perang dagang, banyak negara dan perusahaan sekarang jadi lebih hati-hati. Mereka lebih mikirin keamanan daripada sekedar efisiensi. Ingat kan ponsel yang kita bahas di awal? Nah, perusahaan sekarang mungkin mikir, daripada semua dirakit di satu negara yang jauh, mungkin lebih aman kalau produksinya kita sebar ke Vietnam atau Meksiko buat ngurangin risiko. Ini nunjukin kalau globalisasi itu ternyata bukan jalan satu arah. Jadi, poin pentingnya begini. Globalisasi udah mengubah dunia kita secara fundamental. Dia membawa manfaat yang luar biasa, tapi juga tantangan yang sangat kompleks. Dan sekarang, kita kayak lagi ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya bukan lagi globalisasi itu baik atau buruk, tapi lebih ke gimana cara kita mengelolanya. Karena di dunia yang udah terlanjur saling terhubung seerat ini, apa kita benar-benar bisa menarik diri? Nah, itu pemikiran yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan.